Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Alexander SIP MSI, pengasuh mata kuliah Policy Network Analysis. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi kelima mata kuliah Policy Network Analysis yang berjudul Reframing Formulasi Kebijakan, Praktek, Dialektika, dan Deliberasi. Baik, saudara-saudari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita mulai dari slide pertama. Kalau seandainya kita bicara apa itu penyusunan kebijakan kolaboratif, penyusunan kebijakan kolaboratif sendiri adalah proses decision making, pengambilan keputusan mengenai kebijakan dengan melibatkan banyak stakeholder, banyak jejaring dalam proses decision making tersebut. Penyusunan kebijakan kolaboratif ini berfungsi sebenarnya untuk mencari jalan keluar dari konflik kebijakan, karena pada dasarnya tidak ada kebijakan yang dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, satu stakeholder saja. Kemudian fungsi lain yaitu menciptakan sistem baru dalam kebijakan. Dengan adanya kolaboratif, maka akan ada inovasi, ada kreativitas, karena banyak yang terlibat, yang pada gilirannya akan menciptakan ide-ide yang mutakhir, sistem yang mutakhir, sehingga terjadi peningkatan distribusi pengetahuan antara sesama pelaku kebijakan. Tetapi pada dasarnya kita membutuhkan kondisi prasyarat bagi penyusunan kebijakan yang kolaboratif. Apa itu dialog yang autentik? Dialog autentik bukan dialog yang retorik. Dialog retorik itu dialog yang kita sudah tahu apa isi kesimpulan dari hasil dialog, atau juga bukan dialog yang ritualistik, formalitas, hanya di permukaan. Tapi dialog yang baik adalah dialog yang legitimatif, artinya dilibatkan aktor-aktor yang memang legitimasi, yang memiliki legitimasi. Komprehensif, dialog berisi komunikasi yang menyeluruh, akurat, tepat waktu, tepat cara, tepat sasaran, dan sungguh-sungguh. Nah, ini yang penting, sungguh-sungguh. Bukan formalitas, bukan ritualistik. Baik, selanjutnya yang akan terjadi adalah keragaman dan saling ketergantungan antar stakeholder. Ini penting bagi penyusunan kebijakan kolaboratif. Baik, kalau kita lihat praktek formulasi kebijakan, seperti kita ketahui, hasil dari kebijakan kolaboratif pada dasarnya adalah suatu pola hubungan yang reciprocal, yang ini merupakan glue, merupakan lem yang mengikat stakeholder untuk selalu bersama-sama menyelesaikan permasalahan kebijakan. Kemudian hasil kebijakan kolaboratif adalah hubungan dan modal sosial. Terjadi kerjasama, maka akan terjadi hubungan yang intens dan meluas. Hubungan terus-menerus menjadikan membentuk modal sosial. Modal sosial ini penting. Jaringan, kepercayaan, kemudian kerjasama, semangat bersama, ini menjadi penting bagi sebagai hasil dari kebijakan kolaboratif. Kemudian yang tidak kurang pentingnya dan akan kita bahas sendiri adalah pembelajaran. Kebijakan kolaboratif menghasilkan pembelajaran, menghasilkan learning organisasi yang terus-menerus berkembang, melakukan pembelajaran. Kemudian karena banyaknya yang terlibat, maka banyak juga yang berpikir tentang kebijakan. Otomatis akan terlahir kreativitas. Secara khusus saya ingin menjelaskan tentang makna pembelajaran. Ini makna pembelajaran dalam proses dalam hasil kebijakan kolaboratif. Dia memiliki dua dimensi. Pertama, single loop learning dan double loop learning.
kita bisa lihat bahwa hasil dari kebijakan kolaboratif ini menghasilkan konsekuensi yang pertama dalam single loop learning. Dalam jangka pendek, loop yang single, dia memberikan action strategi. Artinya ada rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan. Nah, secara double loop yang terjadi adalah kebijakan kolaboratif menghasilkan refleksi, sehingga refleksi ini merupakan satu pengembangan nilai yang dilakukan, yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang akan lahir adalah kebijakan yang nilainya lebih tinggi karena merupakan hasil refleksi. Baik, selanjutnya ketika kita bicara model-model kebijakan, maka ini kita ada 4 model kebijakan. Pertama, birokratis teknis, mengandung kebijakan yang bersifat analisis, regulatif, implementasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemudian model formulasi kedua yaitu bersifat poke-barrel, influential politis. Ini formulasi kebijakan yang membagikan kemanfaatan kebijakan melalui peran-peran aktor politis. Ada mekanisme power sharing atau mendayagunakan kemanfaatan dari sisi politis, miskin dialog, dan digunakan untuk mendayagunakan akses-akses politik. Kemudian kebijakan jenis keempat adalah kebijakan yang merupakan social movement atau gerakan sosial. Dia keluar dari struktur yang ada, memanfaatkan dukungan sosial dan akar rumput, sehingga tidak bisa tidak, karena ini gerakannya meluas, maka kebijakan ini harus dilakukan. Kemudian yang keempat, kalau kita bicara model formulasi kebijakan, ini sifat yang terakhir atau jenis yang terakhir, ini kebijakan yang bersifat kolaboratif, artinya tingginya tingkat keberagaman dan ketergantungan. Baik, ada matriks ini, baik sekali matriks ini sebagai kerangka analisis, ya. Ini. Jadi ada 4 arena, ada 4 kebijakan dengan 2 dimensi. Ada dimensi interdependency of interest, saling ketergantungan kepentingan, dan diversity, keberagaman. Makin ke bawah interdependence of interest itu makin tinggi, dan makin ke kanan diversity, keragaman, itu semakin tinggi. Technical birokratik dicirikan dari kebijakan yang bertujuan meyakinkan orang lain dalam struktur dan kultur kebijakannya untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan yang bersifat political influence ini mengkooptasi, memangkas, mengambil akses-akses sumber daya, kemudian menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan politis. Social movement, converting, mengkonversi sumber daya, menjadikannya kebijakan publik, dan kolaboratif, co-evolving, melakukan transformasi kebijakan. Baik, ini dimensi pembangunan kapasitas organisasi, ada knowledge resource, sumber daya, pengetahuan, ada relational resource, sumber daya hubungan, dan kapasitas dan mobilisasi kapasitas, ada pemindahan kapasitas, ada perubahan kapasitas. Kalau knowledge resource berhubungan dengan explicit dan tacit knowledge. Explicit adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang dapat terlihat, kapasitas organisasi dari teknologi yang dimiliki, dan tacit knowledge ini tidak terlihat, sumber daya pengetahuan dari
manusia-manusia organisasi yang tidak terlihat seperti fenomena gunung es, bersifat sistematis, ini yang eksplisit, dan experiential, ini yang tacit, yang dimana dengan sumber daya itu semua partisipan memiliki akses dalam organisasi. Knowledge reference juga berhubungan dengan frame of reference, kerangka pengetahuan yang membentuk konsep, isu, problem, dan pemahaman terhadap opportunity, kesempatan, dan intervensi. Kemudian pengembangan tata pendapat, tata pandangan, jarak antar stakeholder yang mengintegrasikan tindakan-tindakan politik, tindakan-tindakan kebijakan. Kemudian knowledge resource juga berhubungan dengan kapasitas ide-ide baru dan pembelajaran sebagai hasil dari kesempatan untuk belajar. Kemudian dimensi kedua ini berhubungan dengan sumber daya, relational resource, sumber daya yang dihasilkan dari hubungan antar stakeholder, di mana pertama the range of stakeholder itu terlibat, di mana stakeholder itu memiliki tata hubungan di mana mereka terlibat, dan mereka dalam keterlibatan itu memiliki potensi untuk melakukan satu pekerjaan. Kemudian kerangka analisis dari jaringan, di mana terdapat struktur yang meluas atau substruktur yang saling berketergantungan. Kemudian extent of integration, perluasan dari penyatuan-penyatuan dari jaringan-jaringan tersebut. Dan berhubungan juga relational resource ini dengan tempat di mana kekuasaan itu dilaksanakan, diaplikasikan. Hal ini berhubungan dengan interaksi kekuasaan dan aktor, ya, otoritas dalam hal ini, alokasi ideologi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pembangunan kapasitas organisasi berhubungan dengan kapasitas mobilisasi, yang berhubungan dengan struktur kesempatan, arena institusi yang digunakan oleh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian koleksi teknik yang dikembangkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, kemudian kehadiran permasalahan, ini penting juga, yang kritis yang mengubah arena-arena kebijakan dari agen-agen yang terlibat. Baik, selanjutnya saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, ini analyzing inisiasi untuk governance deliberation, pemerintahan yang deliberatif. Ini cara tata kelola kita membentuknya dalam suatu pemetaan yang merupakan bisa dikatakan ini sebagai phase mapping arrangement, FAM, di mana diagram jaring dibagi atas area negara, pemerintah, area ekonomi, bisnis, dan area masyarakat sipil. Ini bisa dilihat. Kemudian arena ini dibagi atas arena internasional, ya. Ini arena internasional, ya. Ini internasional, ini regional, dan lokal. Ini regional dan ini lokal, dan ini lokal. Kemudian tiap sel diisi sektor di mana stakeholder berperan, dan analisis dilakukan dengan menempatkan poin atau titik di mana aktor berperan. Kemudian hasilnya berupa pemetaan aktor-aktor dalam tata kelola dapat dilihat dari poin-poin terbanyak. Nah, dalam konteks analisis ini yang bisa kita lihat ini arena civil society
civil society dalam lokal, ini residen atau masyarakat ini sangat mendominasi web ini di sini. Kemudian bisa kita lihat di sisi lain, dari sisi bisnis atau ekonomi ini, maka yang sangat berpengaruh ini jaringan, konsensus ekonomi ini menjadi penting sekali. Jadi ini adalah cara di mana kita dapat memetakan governance deliberative, tata kelola pemerintahan yang bersifat deliberasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kuliah kelima ini. Pertanyaan, saran, dan kritik mungkin dapat kita kembangkan dalam diskusi-diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.